Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, sebentar lagi ya kita di rumah Tuhan. Saya undang untuk semuanya kita bangkit berdiri bersama. Kita mau berdoa buat ibadah kita pagi hari ini. Sama kita satukan hati dalam doa ya. Terima kasih Bapa di surga, buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Dan terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan pada kami saat ini. Dengan keadaan baik kami boleh bangun pagi ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu buat kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini kami datang Tuhan, kami bawa berikan pujian kami kepadamu, sembah kami kepadamu. Sebab Kau Allah yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Kau yang hadir tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Dengan senap hati kami memuji dan menyembah Engkau. Dengan senap kekuatan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Menyerahkan ibadah dari awal sampai akhir hanya dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan saat ini. Sebab Tuhan baik, selama-lamanya Tuhan baik. Terima kasih Tuhan.
suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Praise the Lord. Kau Raja di atas segala Raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Glory, glory, hallelujah.
kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pujian, hormat, dan sembah kami. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, alangkah baiknya kita menyanyikan, memazmurkan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, selama-lamanya baik. Amin. Ya, mari masuk bersama. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati. Pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekarang Yesus Kristus Tuhanku ya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Hamba sujud di hadapannya, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Ya, Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari sanggup. Bagi kita semua yang mengasihi Dia tentunya ya. Yuk kita mau pujikan bersama-sama. Dengan imanmu kita percaya, apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. yang tak pernah didengar telinga.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu dan bawa kami lebih lagi mengenal-Mu. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan. Mengenal Engkau, Allah kami dengan sebenar-benarnya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Semua yang terbaik Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu kepada kami. Iya Tuhan. Hingga saat ini kami boleh ada dengan keadaan kami yang baik. Thank you Jesus. Kami sangat berterima kasih dan kami mengakui semua yang ada pada kami adalah karena Tuhan. Amin. Puji syukur kepadamu. Terimalah segala pujian kami. Dan sekarang kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan, Ya Tuhan. untuk belajar akan segala firman-Mu. Ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, urapilah kami, singkapkanlah firman-Mu, dan kami membuka hati kami. Ya Tuhan. Dan kami menyambut firman-Mu dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan ya, sehat semua ya. Haleluya. Saudaraku, kita tetap harus menjaga kesehatan kita dan tetap berhati-hati ya. Saya mengatakan ini karena pengalaman ya. Kemarin saya kelewat kecapean ya. Hari Rabu saya itu banyak waktu di depan komputer dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam kurang lebih ya. Karena saya mengikuti seri khotbah seorang hamba Tuhan yang saya rasa saya penting untuk mendengarnya. Ya, tapi setelah itu ya jadi kurang sehat. Saudaraku, minggu lalu kita telah belajar firman Tuhan dengan judul yaitu hidup dengan bijaksana ya. Dan pada bagian pertama saya menyampaikan bahwa kita mesti belajar untuk membaca dan menggali Alkitab kita. Kenapa? Suruh saya sebutkan minggu lalu karena Alkitab kita itu adalah salah satu sumber sejarah dan satu-satunya sejarah yang tidak berdusta. Ya. Banyak sumber sejarah, salah satunya Alkitab. Tapi yang tidak berdusta cuma satu, yaitu Alkitab kita. Ya. Nah, bukan hanya sejarah Alkitab itu, tetapi Alkitab juga memberitahu kepada kita hal-hal yang akan terjadi nanti. Ya, bahkan yang belum terjadi saat ini sudah Tuhan beritahukan kepada kita. Dan yang ketiga, saya menyampaikan bahwa sebenarnya Alkitab itu juga mengajarkan pengetahuan yang ilmiah. Ya, minggu lalu saya sebutkan contohnya apa? Tuhan itu mengajar kita untuk mencuci tangan, bahkan membasuh tubuh itu dengan air yang mengalir. Ya, kalau airnya tidak mengalir, hanya cuci pakai itu apa kopokan itu ya. Ya, kumannya tidak hilang, ya. Karena itu airnya mesti mengalir dan masih banyak lagi. Dan pada bagian terakhir minggu lalu saya menyebutkan Mazmur 19 ayat yang ke-8. Saya ingin mengajak kita kembali membaca ayat ini dan saya ingin menambahkan perbandingan terjemahan ya. Kita baca Mazmur 19 ayat 8, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Ya. Jadi banyak terjemahan, suku terjemahan ini baik, ya, tetapi ada juga terjemahan-terjemahan lain yang baik juga kalau kita baca, ya. Tetapi saya mau fokus pada klausa terakhir saja, bahwa peraturan Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dalam terjemahan lain mengatakan membuat bijaksana orang yang lugu. Ya, kata memberikan hikmat itu dalam terjemahan lain disebut membuat bijaksana. Ya, make wise. Ya, membuat bijaksana orang yang lugu, yang tak punya pengalaman. Dan kita mesti mengetahui, ya, memang sebenarnya itu banyak hal yang kita itu tidak paham. Kita tidak punya pengalaman
bahkan. Kalaupun ada yang diajarkan kepada kita, kadang-kadang yang diajarkan kepada kita itu hal yang salah. Sehingga kita tidak bisa bijaksana di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin kita beberapa di antara kita ini banyak yang punya pengalaman mencari pekerjaan. Ya. Berganti-ganti pekerjaan. Ya. Dan tidak gampang sebenarnya untuk mencari pekerjaan kan, ya. Tapi ada orang-orang yang begitu mudah untuk mencari pekerjaan. Ada yang punya pengalaman juga dengan mudah mencari uang. Ya. Tapi saya mau tanya, ada di sini yang pengalaman cari jodoh? Kalau pengalaman cari jodoh berarti apa? Ada yang pengalaman cari mertua? Ada? Tidak ada. Ya, makanya ini nasihat buat yang belum menikah ya, yang masih adik-adik saya ini dan anak-anak semua ya. Bacalah Alkitab. Yang cowok, kamu kan mesti cari cewek. Cari cewek yang bagaimana? Ya, itu di Alkitab itu banyak macam tipe orang perempuan. Ada yang cerewet, ada yang materialistis, ada yang ingin menguasai, ya. Sebaliknya juga begitu, ada pria-pria yang lemah, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang penakut, ada itu, ya. Nah, Anda mau yang mana? Ya, saudaraku. Jadi bacalah, ya. Saya ngerti, oh ternyata ada perempuan model begini nih, ini dapat perempuan kayak gini bahaya nih. Ya, ada perempuan yang males, ada perempuan yang rajin, ya. Dan kalau membaca Alkitab jangan separuh-separuh, jangan sepotong, ya. Amsal mengatakan kecantikan adalah bohong. Kalau gitu, tidak usah cari orang cantik. Loh, cantik itu perlu, sih, ya. Tetapi yang dimaksud konteksnya apa, mesti paham, ya. Karena itu memang membaca Alkitab itu tidak cukup hanya dibaca, tapi juga mesti dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain. Itu maksudnya, ya. Nah, saudaraku, sekarang saya ingin mengajak untuk mengerti lebih dulu kata bijaksana. Bijaksana itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budinya. Jadi kalau memakai akal, ya, itu artinya bijaksana. Kita ini kan dikasih akal, ya, punya pikiran kan. Kalau tidak dipakai, ya, perbuatannya itu tidak dipertimbangkan, itu tidak bijaksana. Itu namanya sembrono, ngawur, ya, bahkan bisa dikatakan bodoh, ya. Orang bijaksana itu pakai akal, ya, dan bukan hanya akal, tapi juga pengalaman dan pengetahuan. Dan lebih bijaksana lagi kalau pengalamannya tidak usah pengalaman sendiri, cukup dari pengalaman orang lain. Itu lebih bijaksana. Kalau kita ngalami dulu kan namanya, ya memang pengalaman itu guru terbaik. Tapi kan baik, namanya belajar itu kan bayar. Bayarnya apa? Mahal pasti, ya. Jadi cukup kita lihat pengalaman orang itu atau pengalaman orang tua kita gimana. Ya jangan kita ikuti, ya, itu bijak. Ya. Dan selanjutnya bijaksana artinya arif, tajam pikiran. Yang kedua pandai dan hati-hati, cermat, teliti dan sebagainya. Jadi orang bijaksana itu tidak gerubak-gerubuk, gerusa-gerusu, ya, tergesa-gesa, tidak, ya. Tapi hati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, bahasa Inggris juga mirip seperti itu, ya. Bahasa Inggris wise, bijaksana itu artinya having or showing experience. Memiliki atau menunjukkan bahwa dia punya pengalaman. Ya, ngerjakannya itu benar. Tidak ngawur, ya. Punya knowledge dan punya good judgment. Penilaian yang baik, ya. Nah, saudaraku,
Nah, karena itu mari kita belajar bagaimana kita mesti menjadi orang bijaksana, ya. Kita membaca ayat ini sebagai landasan pembicaraan kita pagi ini. Amsal 13 ayat 20. Mari kita baca bersama, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amin. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi kalau mau jadi bijak, salah satu caranya apa? Bergaulah dengan orang bijak. Ya. Nah, kata bijak yang pertama itu dalam bahasa aslinya, kelas katanya itu adalah adjektiva atau kata sifat. Ya. Dan yang kedua adalah kata kerja. Ya, menjadi bijak. Yang tadi, ya, Taurat Tuhan itu menjadikan kita bijak. Ya. Nah, orang bijak mana yang bisa kita jadikan teman? Ya. Dan itulah sebabnya hari ini kita belajar dengan subjudul berteman dengan Tuhan. Hidup dengan bijaksana itu kalau apa? Kalau kita mau berteman dengan Tuhan. Ya. Mungkin Anda bertanya, berteman dengan Tuhan? Berteman dengan Tuhan itu bahasa Jawanya apa? Koncoan. Koncoan sama Tuhan. Ya. Dan sebenarnya banyak orang yang telah berteman dengan Tuhan. Secara eksplisit dan terang-terangan mereka disebut bergaul dengan Tuhan. Ya, kita baca contohnya ya. Kejadian 5 ayat 24. 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Ya. Henok dan Nuh disebut bergaul, hidup bergaul dengan Allah. Ya. Henok dan Nuh ini berteman. Ya. Siapa yang diajak bergaul? Ya, teman. Ya. Nah, pertanyaannya buat kita, apa mungkin kita bisa bergaul dengan Tuhan, berteman, koncoan dengan Tuhan? Apa Tuhan mau bergaul dengan kita? Tuhan itu kan suci. Kita ini apa kok koncoan sama Tuhan? Kalau tadi disebut Henok, ya pantaslah dia koncoan sama Tuhan. Dia pasti suci. Nyatanya apa? Dia diangkat sama Tuhan. Ya. Nah, ini yang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita itu belum apa-apa, kita itu sudah merasa, aduh, apa mungkin aku bisa melakukan itu? Ya. Apa bisa orang tidak berbuat dosa? Apa iya toh kita itu bisa berteman, koncoan sama Tuhan, itu apa mungkin? Ini yang saya ingin berusaha untuk supaya itu dicabut dari kehidupan kita. Ya. Sekarang kita membaca Yakobus 2 ayat 23. Bersama kita baca 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Ya. Perhatikan kata yang saya garis bawahi. Lalu, karena itu, ya. Nah, saudara, kita bicara pertama-tama tadi kata sahabat Allah, ya. Sahabat Allah itu di dalam bahasa Yunani atau Alkitab asli Perjanjian Baru, kata sahabat itu ditulis dengan kata philos. Ada kata filosofi. Ya, dari kata philos dan sophia. Sophia itu hikmat atau ilmu pengetahuan, wisdom. Filosofi artinya sahabatnya hikmat, sahabatnya ilmu pengetahuan. Ya. Nah, philos itu artinya sahabat. Ada juga kata Philadelphia. Dari kata philos itu.
ya, kasih persaudaraan. Jadi philos artinya sahabat, dan kata Allah di bahasa asli di ayat itu ditulis dengan kata theos. Ya. Maka ada orang yang namanya Theophilus atau Theophilos. Pernah baca nama Theophilos? Di mana? Pernah enggak? Pernah ketemu enggak tulisan itu? Di Injil Lukas ya, pasal 1. Dan juga Kisah Rasul pasal 1. Itu orang sangat cinta kepada Tuhan. Dan Dokter Lukas atau Tabib Lukas ya, dulu namanya Tabib lah ya, sekarang sebutnya dokter. Dokter Lukas menulis catatan tentang Tuhan Yesus. Itulah Injil Lukas, ditujukan kepada Theophilus itu. Dan satu lagi Kisah Rasul, dia catat apa-apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, terutama Paulus. Itu juga ditulis, diceritakan kepada Theophilus. Ya, Theophilus ini artinya sahabat Allah. Nah, saya harap kita semua bisa menjadi sahabat-sahabat Allah. Ya, nah, Abraham sahabat Allah. Sekali lagi mungkin Anda berkata, oh ya pantaslah, anak Abraham orang baik. Loh, lupa ya. Saya kan sudah menyampaikan Abraham itu bukan pribadi yang sempurna ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan bukan karena dia sudah suci. Tidak. Bahkan dia dipanggil dari mana? Dari orang-orang yang menyembah berhala juga. Papahnya penyembah berhala, dia dulu juga begitu. Tapi Tuhan panggil dia. Ya. Dan Abraham ini berproses. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia nurut. Dan kemudian dia berproses di dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Dan Tuhan itu sabar pada Abraham. Ya, Tuhan sabar nuntun Abraham sampai akhirnya Abraham ini sampai pada satu titik di mana akhirnya dia punya iman, punya percaya yang penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberi dia keturunan. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ayat yang tadi kita baca. Ya, yang bunyinya lalu percayalah Abraham kepada Allah. Saya kasih garis bawah itu lalu. Itu merupakan apa? Kalau kita nulis sesuatu kemudian kita tulis lalu, artinya apa? Ada peristiwa di depannya. Ya. Di mana peristiwa ini menjadi akibat dari yang sudah-sudah. Lalu. Ya. Jadi bukan serta-merta Abraham itu percaya. Dia belajar untuk percaya. Ya. Kemudian juga tadi dikatakan karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sebelumnya belum. Tapi kemudian dia disebut sahabat. Ya. Nah, saudaraku, Abraham ini ya, memang kalau kita baca, sebenarnya Abraham itu menggambarkan kehidupan kita, refleksi kehidupan kita. Yang bagaimana? Yang pertama ya, contohnya ya, Abraham itu merefleksikan kita yang kadang-kadang suka meragukan janji Tuhan. Tuhan janji tapi tidak datang-datang menjadi kenyataan. Ya, coba kita lihat sekarang ya konteks ayat yang tadi kita baca, Kejadian 15 ayat 3. Tadi kan kita bacanya di Yakobus. Ya, Yakobus itu tadi rujukannya ini, Kejadian 15. Mari kita baca Kejadian 15 ayat 3. Bersama, 2, 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Amin. Tuhan sebelumnya bilang, kamu jangan takut, aku perisayamu, aku memberkatimu. Tuhan bilang, Abraham bilang kepada Tuhan, buat apa? Aku enggak mau kasih keturunan. Ya. Dan pasal 15 ini ya berdekatan dengan pasal 16, ya. Di mana pasal 16 kemudian ceritanya Abraham punya anak dari Hagar. Ya. Dan kurang lebih setahun lah, sebut saja begitu ya. Dan kalau kita bisa menghitung ya,
atau menemukan di pasal 16 umurnya Abraham waktu punya anak Ismail itu berapa, ya. Anda mundurkan itu setahun dan Anda akan ketemu bahwa itu umurnya Abraham waktu itu 85 tahun. Waktu umur 75 Abraham dijanjikan dia akan punya anak. Bayangkan ya, sudah umur 75 belum punya anak. Tapi Tuhan janji. Tapi yang Tuhan janjikan itu tidak segera menjadi kenyataan. Ditunggu sampai 10 tahun. Ya. Coba kalau kita doa, kita sudah doa kok belum. Ya, mungkin ya ada yang berdoa, Tuhan berikanlah saya pekerjaan. Anda sudah doa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setahun kok enggak dapat kerjaan. Kira-kira iman Anda gimana? Goncang tidak? Mulai bimbang tidak? Ya. 10 tahun nih. Nunggu katanya mau punya anak. Duh piye kok saya sudah lama, sudah 10 tahun, aku makin lama makin tua, apa aku bisa punya anak? Ya, mulai meragukan. Kadang-kadang kita juga begitu. Ketika kita ada persoalan, kita berdoa. Kita kan maunya begitu, amin begitu. Maunya apa? Langsung terjadi, ya. Tapi itu bukan cara Tuhan bekerja. Ya. Saya sendiri juga mengalami hal itu, ya. Saya juga doa minta. Apakah serta-merta? Enggak. Ya, tidak serta-merta. Ya, cuman kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan itu kalau cerita itu ceritanya dipotong. Dia cuma cerita saya berdoa dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Berapa lamanya dia tidak cerita. Coba kalau jujur, berapa lama dia doa? Ya, beberapa waktu lalu ada satu ilustrasi yang bagus, ya. Satu gambar dari seorang teman, ya. Dia kasih gambar statusnya itu berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Ya. Mengayuh sepeda kan tidak begitu sekali dikayuh langsung sampai ke tujuan kan enggak, ya. Kan mengayuh sepeda kan berulang-ulang, ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya round and round and round and round, ya. Dikayuh pedalnya itu ulang. Kadang-kadang doa juga begitu, ya. Jadi kalau Anda berdoa dan sampai hari ini mungkin belum dijawab, coba dikayuh lagi sepedamu. Nanti akan sampai pada tujuan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Kadang-kadang memang harus begitu. Ya. Dan Abraham juga pasti bimbang. Tapi kemudian Tuhan berkata, kalau Anda baca konteksnya, Tuhan bilang, coba kamu keluar deh dari kemahmu itu. Kamu pandang itu bintang di langit. Dan Abraham mikir, iya. Itu Tuhan bikin bintang. So Tuhan tidak bisa bikin aku punya anak. Sejak itu Abraham percaya. Lah kemudian ayat tadi yang kita baca, konklusinya di Yakobus. Lalu percayalah Abraham. Dan itu menjadi perhitungan buat Tuhan. Wah, kamu berarti temanku, kamu sahabatku. Karena apa? Sahabat itu kan salah satu inti dari persahabatan adalah apa? Kepercayaan. Ya, masa aku tidak percaya mbak aku? Lah apa gunanya kita berteman? Ya, betul tidak, saudara? Ya, inti persahabatan kan kepercayaan. Ya, nah, tapi Abraham itu berproses. Dan yang kedua contohnya, ya, ketika ada kesulitan, Abraham ini pernah dia mencari jalan keluarnya sendiri berdasarkan logikanya, ya. Kejadian 12 ayat 10. Mari kita baca 2, 3.
Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Amin. Ya. Ada kelaparan, Abram pergi ke Mesir. Kenapa pergi ke Mesir? Ya karena pertimbangan logis. Sudah saya ceritakan di beberapa waktu yang lalu. Mesir itu punya sungai besar yang namanya Sungai Nil. Disitulah orang Mesir menggantungkan kehidupan mereka, pertanian mereka. Ya, biasanya kebudayaan itu dimulai di pinggiran sungai. Ya, di tepian sungai itu biasanya terjadi pemukiman orang. Kenapa? Ya logis lah. Masa orang mau bertempat tinggal jauh dari sungai, kan mau ngambil air aja kan repot. Makanya seneng tuh kalau tinggal di pinggiran sungai. Ya, mau ngambil air, mau cari ikan, mau nyuci baju, mau mandi kan gampang. Nah, tanah Kanaan itu tidak punya sungai besar, apalagi ini kelaparan. Maka logika yang paling masuk akal adalah pergi ke Mesir. Ya, dan itu contoh suku bahwa kadang-kadang kita juga kalau ada persoalan kan kita ya menggunakan logika kita. Ya, apa nih ya? Segini ya. Nah, berikutnya suku, kita juga bisa melihat bahwa Abram ini kadang-kadang sama seperti kita. Kadang-kadang kita ini tidak jujur sejujur-jujurnya, alias setengah jujur. Ya, contoh kita baca Kejadian 20 ayat 12. 2, 3. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Yang bagian terakhir kan dia tidak ngomong. Loh, memang dia ini saudaraku loh. Dia itu anak ayahku, tapi bukan anak ibuku. Artinya apa nih? Satu ayah, beda ibu. Ya, zaman dulu masih incest, masih tidak masalah, suku ya. Tapi setelah kemudian keluar hukum Taurat, incest dilarang oleh Tuhan. Ya. Dan kenapa kok incest dilarang? Karena ya kita tahu, ya orang yang incest pasti keturunannya akan rusak. Ya, karena apa namanya gen-gennya itu, ya, ada masalah. Dan itu seperti yang terjadi di orang Inggris. Orang Inggris itu beberapa tahun yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu mereka masih melakukan hubungan incest, terutama keluarga kerajaan. Untuk apa? Menjaga supaya jangan apa namanya kekuasaan itu beralih kepada orang lain. Ya. Nah, Abraham ini tidak jujur sepenuhnya. Dia tidak bilang bahwa akhirnya dia jadi istriku, setelah ketahuan baru dia ngaku. Nah, kadang-kadang ya, ini problem kita juga seperti itu. Kita ini kadang-kadang tidak suka jujur, setengah jujur. Ya, coba kita jujur. Ya, omongan kita jujur. Soal keuangan juga mesti jujur. Walaupun uang kecil, jujurlah. Itu penting, kejujuran itu yang utama. Alah, susukmu segini aja kalau udah dibalik, tak peke aja. Lu itu mesti Anda laporkan. Ya, itu namanya jujur. Ya, keuangan kalau kita tidak jujur, bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Ya, jujurlah dalam soal keuangan. Berikutnya, Saudara, Abraham ini ternyata juga menuruti nafsu. Yang dia sangka itu jalan Tuhan. Ya, Kejadian 16 ayat 4 kita baca 2, 3. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya, kita sudah tahu lah cerita ini. Abraham mengambil Hagar. Kenapa? Dikasih sama istrinya. Mungkin jalani Tuhan gini. Ya, ini nuruti kata istri. Ya, nah, kenapa? Ya pakai logika pasti.
karena pakai kebiasaan orang pada waktu itu. Zaman itu wajar, suku ya. Kebudayaan sana begitu. Jadi orang kalau enggak punya anak ya kalau dia punya budak, budaknya itu nanti anaknya budaknya itu anaknya yang punya. Ya, anaknya nyonyahnya. Tapi kan kejadiannya kemudian beda. Ya, jadi masalah bertengkar. Kenapa begitu? Ya, Abraham juga ternyata menuruti nafsu juga. Ya. Sekali lagi, Abraham ini bukan orang yang sempurna. Nah, catatan-catatan ini bukan untuk menghalalkan kita untuk mengikuti jejak kesalahan Abraham, enggak. Saya bukan mendorong Anda untuk gak apa-apa Abraham aja. Bukan. Tetapi yang mau saya tunjukkan adalah bahwa Tuhan itu mau berteman dengan Abraham. Bukan karena Abraham sudah suci, enggak. Abraham belum suci, tapi Abraham diajak untuk jadi suci. Dan Tuhan sabar. Ya. Tuhan sabar untuk membuat Abraham juga berproses di dalam kehidupannya. Dia menemukan macam-macam persoalan. Dia ke Mesir, ketemu persoalan? Jelas. Ya. Dia bohong, ketemu persoalan? Jelas. Dia dipermalukan. Ya. Dia ngambil Hagar, ketemu masalah? Jelas. Ya. Semua kesalahan pasti ada upahnya. Itu catatan kita beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, yang saya tunjukkan bukan, oh enggak apa-apa kamu bohong-bohong dikit. Bukan itu. Ya. Tetapi yang saya mau tunjukkan kepada Anda adalah bahwa Tuhan itu mau kok berteman dengan kita. Ya, bersahabat dengan kita. Ya, sekarang kita membaca Matius pasal 9 ayat 10 sampai 13. Kita baca bersama 2, 3. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Ya. Jelas ceritanya. Tuhan Yesus diundang oleh Matius. Siapa Matius? Pemungut cukai. Dan pemungut cukai pada waktu itu adalah kelompok yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka ini mengumpulkan cukai atau pajak untuk Roma, untuk penjajah. Jadi dia ini anteknya penjajah. Jadi bisa dipahami betapa orang Yahudi benci sama orang-orang ini. Dan mereka dianggap ini dosa. Ini orang berdosa, orang jahat. Ya. Plus yang diundang ternyata juga ada orang-orang berdosa yang lain. Ya. Mungkin ada di situ pelacur-pelacur, rampok dan sebagainya. Dan Tuhan mau makan bersama-sama dengan mereka. Orang Yahudi itu tidak gampang diajak makan. Ya, dia tidak akan dengan gampang ngundang orang makan di rumahnya. Dan dia juga tidak akan gampang mau datang ke sebuah undangan. Sebab makan itu artinya persekutuan, berkawan, berteman, koncoan itu tadi. Nah, Tuhan Yesus kok mau ternyata makan di situ. Itu sebabnya orang Farisi melihat dan bertanya kepada murid-muridnya, "Gurumu kok mau-maunya sih kumpul sama mereka-mereka itu? Kok malah tidak mau kumpul sama kita?" Ya.
Kita kemudian membaca Tuhan Yesus mendengar itu dan dia berkata, bukan orang benar yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan dia datang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Dari hal ini kita mengerti hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu terbuka untuk siapa saja, sekalipun orang berdosa. Kalau mau bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan buka. Ya, tidak ada eksklusivisme buat Tuhan. Kamu ndak usah deket-deket, aku ndak sudi sama kamu. Itu manusia. Tuhan bukan begitu. Tuhan membuka dirinya untuk kita menjadi temannya, bersahabat dengan dia. Ya, karena itu saya mengajak Anda, ya, untuk ayolah, ya, mari kita belajar dekat sama Tuhan. Dan nanti Tuhan akan menjadikan kita bijaksana. Kasih kita hikmat. Kasih kita wisdom, hikmah. Yang minggu lalu sudah kita pelajari. Ya, amin, kita datang pada Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang ada orang merasa ya, bahwa diri mereka lah yang paling akrab sama Tuhan, paling dekat sama Tuhan, CS-nya Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang doanya lama, yang bahkan doanya itu masih peteng aja udah doa. Dan mereka merasa, oh mereka sudah best friend-nya Tuhan deh. Itu kan perasaan mereka. Apa Tuhan betul-betul menganggap seperti itu sebagai yang utama? Enggak. Siapa saja yang mau belajar, Tuhan buka dirinya untuk menjadi sahabat. Ya, kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita akan bangkit berdiri. Mari katakan kepada Tuhan, ku ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lagu ini indah sekali ya. Lagu ini memberitahu kepada kita bahwa karya Tuhan itu apa? Dia kasih kesempatan pada kita. Ya, itu memang Tuhan. Jadi keliru kalau ada orang-orang yang ingin memonopoli Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu cuma punyanya mereka aja. Mereka lah yang paling dekat, mereka lah yang paling doanya pasti manjur deh. Kalau kalian ini enggak. Kami yang paling akrab sama Tuhan. Kami doa jam-jaman. Kalian masih tidur aja, Kak. Kami udah bangun. Kami baca Alkitab aja tiap hari sekian pasal.
seolah-olah Tuhan milik mereka aja. Enggak. Tidak begitu Tuhan kita. Tuhan sayang. Tuhan bukan cari orang hebat, tapi Tuhan cari orang berdosa yang mau untuk diajak berubah. Itu Tuhan. Hatinya Tuhan begitu. Dan ayo kita percaya. Mari kita song-song cintanya Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Jadikan Tuhan sahabatmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Tuhan yang baik, yang membuka dirinya bagi kita semua. Bukan orang benar yang Tuhan cari, tapi Dia mencari orang berdosa yang mau diubahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Cintanya Tuhan untuk kita semua, bukan milik orang-orang tertentu, tapi untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan itu sahabat yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Senang, susah, Tuhan ada. Bahkan ketika kita jatuh pun, Tuhan tidak akan tinggalkan. Mari terus bawa diri kita lebih dekat dan mengasihi Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh, hati kami digugah oleh cinta-Mu, oleh keluasan kasih-Mu, hati-Mu yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih banyak kekurangan. Kadang-kadang kami merasa putus asa, kadang-kadang kami merasa kami tidak layak. Tetapi melalui firman pagi ini, kami dikuatkan untuk kami tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan juga tidak akan
pernah membuang. Tuhan sabar. Tuhan mau menuntun kami sampai kami berhasil. Itu isi hatimu yang kau nyatakan, yang kau sampaikan pada pagi hari ini. Terus bimbing kami Tuhan, supaya kami benar-benar dapat mengenal Engkau seutuhnya. Terima kasih. Dan kami perlu Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan betul-betul menjadi teman, sahabat kami, yang dapat kami jadikan andalan, yang jadi pelindung kami, penolong kami, yang menjadi sumber segala-galanya. Kami sadar betul Tuhan, kami memerlukan Engkau. Tuhan, tuntun kami untuk terus bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berdoa, mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, pada akhir ibadah ini kami menyerahkan hidup kami, supaya Tuhan terus pimpin, Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami persembahkan segala persembahan-persembahan keuangan, juga persepuluhan, kami berikan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, apa yang kami kerjakan, buatlah berhasil. Apa-apa yang menjadi usaha, pekerjaan, apa yang kami kerjakan di tempat perusahaan di mana kami bekerja, biar Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga segala kebutuhan hidup kita ditolong oleh Tuhan, Bapa pemelihara hidup kita. Dan pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai memenuhi hidup kita senantiasa. Terima kasih. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari berterima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih.